Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang transformasi geometri, yaitu rotasi dan dilatasi. Sebelum itu, silakan disiapkan dulu alat tulis dan catatan kalian ya. Setelah menonton video ini, Ibu berharap kalian dapat yang pertama menjelaskan hasil rotasi titik dengan benar, yang kedua menjelaskan hasil rotasi bangun dengan benar, yang ketiga menentukan koordinat hasil rotasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus dengan benar, yang keempat menjelaskan hasil dilatasi titik dengan benar, yang kelima menjelaskan hasil dilatasi bangun dengan benar, dan yang keenam menentukan koordinat hasil dilatasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus dengan benar. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa macam transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi, yaitu perbesaran atau perkecilan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang translasi dan refleksi, sehingga hari ini kita akan belajar rotasi dan dilatasi. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah biang lala. Yang kedua adalah kincir angin. Nah, biang lala dan kincir angin ini akan berputar ke suatu arah tertentu terhadap titik acuan. Nah, titik acuan ini berada pada tepat di tengah biang lala maupun kincir angin. Rotasi terhadap sudut 90 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1, kemudian dirotasikan terhadap sudut 90 derajat. Sehingga berada pada titik A aksen dengan koordinat negatif 1,2. Sehingga dapat dituliskan A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 90 derajat sehingga terdapat bayangan pada A aksen dengan koordinat negatif 1,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dengan sudut 90 derajat, maka bayangannya berada pada negatif Y, X. Kemudian, rotasi terhadap sudut negatif 90 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1. Kita rotasi terhadap sudut negatif 90 derajat, sehingga bayangannya berada pada A aksen dengan koordinat 1, negatif 2, sehingga dapat dituliskan A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 90 derajat, sehingga didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat 1, negatif 2, sehingga dapat disimpulkan A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dan sudut negatif 90 derajat sehingga didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Rotasi terhadap sudut 180 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1. Kemudian dirotasi terhadap sudut 180 derajat sehingga didapatkan bayangan pada titik A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Sehingga dapat dituliskan A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dengan sudut 180 derajat sehingga didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Sehingga dapat disimpulkan
A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dengan sudut 180 derajat sehingga didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Selanjutnya, rotasi terhadap sudut negatif 180 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1. Kita rotasi terhadap sudut negatif 180 derajat, sehingga bayangannya berada pada titik A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Sehingga dapat dituliskan titik A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 180 derajat sehingga didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada titik A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 180 derajat, didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Selanjutnya, rotasi terhadap sudut 270 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1. Kita rotasi dengan sudut 270 derajat. Didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat 1, negatif 2. Sehingga dapat dituliskan A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 270 derajat didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat 1, negatif 2. Sehingga dapat disimpulkan jika ada A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dan sudut 270 derajat didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Selanjutnya, rotasi terhadap sudut negatif 270 derajat. Misalkan ada titik A dengan koordinat 2,1. Kita rotasi dengan sudut negatif 270 derajat. Didapatkan bayangan pada titik A aksen dengan koordinat negatif 1,2. Sehingga dapat dituliskan titik A dengan koordinat 2,1 dirotasi terhadap titik pusat dan sudut negatif 270 derajat didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 1,2. Sehingga dapat disimpulkan jika titik A dengan koordinat X, Y dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 270 derajat didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk rumus rotasi adalah sebagai berikut. Dengan catatan, sudut positif merupakan sudut yang berlawanan arah terhadap jarum jam, sedangkan sudut negatif adalah sudut yang searah dengan jarum jam. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A negatif 1,3 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ingat pada catatan sebelumnya, jika berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya adalah bernilai positif. Sekarang kita ingat rumus-rumus pada rotasi. Nah, yang kita gunakan adalah yang paling atas sendiri, yaitu rotasi terhadap titik pusat dan juga sudut positif 90 derajat. Sehingga bayangannya adalah negatif Y, X. Sehingga jika titik A dengan koordinat negatif 1,3 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B 3, negatif 5 dengan pusat rotasi di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam
dan dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini yang pertama, titik B dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Artinya, dia dirotasi sejauh negatif 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat rumus rotasi. Ternyata jika dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 90 derajat, bayangannya adalah Y, negatif X. Sehingga jika titik B dengan koordinat 3, negatif 5 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah berada pada titik B aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 3. Selanjutnya, titik tersebut dirotasi lagi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Artinya, titik B aksen ini akan dirotasi sejauh 180 derajat atau positif 180 derajat. Sehingga bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Sehingga B aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 3 dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 180 derajat didapatkan bayangan B double aksen dengan koordinat 5, 3. Contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik sudut segitiga berikut setelah dirotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan acuan titik pusat. Nah, sekarang kita lihat pada soal tersebut. Segitiga ini akan dirotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Artinya, segitiga tersebut akan dirotasi sejauh positif 180 derajat. Nah, sekarang kita ingat rumus pada rotasi. Ternyata, jika dirotasi terhadap titik pusat dan juga sudut positif 180 derajat, maka bayangannya adalah berada pada titik negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kita lihat titik A dengan koordinat 3, negatif 1. Kita rotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 180 derajat. Maka hasilnya adalah titik A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Selanjutnya, titik B dengan koordinat 1,2. Kita rotasi dengan pusat 0,0 dan juga sudut 180 derajat. Ternyata bayangannya adalah berada pada B aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Nah, selanjutnya titik C. Titik C koordinatnya adalah 5, 1. Kita rotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 180 derajat, maka didapatkan bayangan C aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik dari hasil rotasi tersebut, kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, sehingga didapatkan rotasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar dilatasi, yaitu perbesaran atau perkecilan. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada sebuah foto dengan panjang 60 cm dan juga lebar 20 cm. Kemudian foto tersebut akan diperbesar 2 kali sehingga panjangnya menjadi 120 cm, lebarnya menjadi 40 cm. Dilatasi dalam koordinat kartesius. Misalkan ibu mempunyai titik A, B, dan C.
Selanjutnya, Ibu akan membuat segitiga dari titik A, B, dan C tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin memperbesar ukuran segitiga tersebut, yaitu diperbesar 2 kali. Nah, dari yang awalnya titik A dengan koordinat 1,2, kita perbesar sehingga menjadi A aksen dengan koordinat 2,4. Untuk titik B yang awalnya adalah 2,3, kita perbesar 2 kali sehingga koordinatnya menjadi B aksen dengan koordinat 4,6. Begitu juga dengan titik C. Sehingga perbesarannya adalah sebagai berikut. Rumus dilatasi dengan pusat O 0,0. Jika ada titik P dengan koordinat X, Y dilatasi dengan pusat O dan juga faktor skala K, didapatkan bayangan titiknya adalah P aksen dengan koordinat KX, KY. Dengan catatan, jika K atau faktor skala tersebut lebih dari 1, maka bayangannya akan diperbesar. Jika K atau faktor skala tersebut lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Titik F dengan koordinat 10,-6 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 2. Koordinat bayangan titik F adalah, nah kita ingat rumus dari dilatasi dengan pusat O 0,0, yaitu P dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat O dan juga faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat KX, KY. Sehingga jika ada titik F dengan koordinat 10,-6 didilatasi dengan pusat O dan juga faktor skala negatif 2, maka bayangannya adalah F aksen dengan koordinat negatif 2 kalikan 10, negatif 2 dikalikan negatif 6. Sehingga didapatkan bayangannya adalah F aksen dengan koordinat negatif 20,12. Contoh soal yang kedua. Titik L dengan koordinat negatif 4,1 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K dan didapatkan bayangan titik L aksen dengan koordinat negatif 24,6. Maka nilai K adalah, nah ingat, rumus dilatasi adalah P dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat O dan faktor skala K, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat KX, KY. Sehingga jika ada titik L dengan koordinat negatif 4,1 didilatasi terhadap titik pusat dan juga faktor skala K, maka bayangannya adalah L aksen dengan koordinat K dikalikan negatif 4, K dikalikan 1. Nah, ternyata diketahui bahwa bayangannya berada pada titik L aksen dengan koordinat negatif 24,6. Sehingga kita dapat mencari nilai K dari K dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 24, sehingga nilai K sama dengan 6. Atau jika K dikalikan 1 hasilnya adalah sama dengan 6, sehingga K adalah sama dengan 6. Contoh soal yang ketiga. Tentukan segitiga berikut setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan acuan titik pusat. Nah, ingat rumus dilatasi, yaitu P dengan koordinat X, Y didilatasi terhadap titik pusat dan juga faktor skala K, didapatkan bayangan P aksen dengan koordinat KX, KY. Untuk titik A dengan koordinat 1,1 didilatasi terhadap titik pusat dan juga faktor skala K sama dengan 3, didapatkan bayangan A aksen 3,3. Selanjutnya titik B dengan koordinat 0,3
didilatasi terhadap titik pusat dan juga faktor skala sama dengan 3. Didapatkan bayangan B aksen dengan koordinat 0,9. Selanjutnya titik C dengan koordinat 4,2. Didilatasi terhadap titik pusat dan juga faktor skala K sama dengan 3. Didapatkan bayangan C aksen dengan koordinat 12,6. Nah, sekarang kita sudah mengetahui hasil dari dilatasi pada titik-titik segitiga tersebut. Selanjutnya kita akan menggambarkan hasil dilatasi tersebut pada bidang koordinat kartesius, sehingga didapatkan perbesaran segitiganya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, rumus dilatasi dengan pusat A, B. Jika ada B dengan koordinat X, Y, dilatasi dengan pusat A, B dan juga faktor skala K, didapatkan bayangan B aksen dengan koordinat K dikalikan X dikurangi A ditambah A, K dikalikan Y dikurangi B ditambah B. Dengan catatan, jika K lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Titik M dengan koordinat 1, negatif 5 didilatasi dengan pusat P 2, negatif 1 dan faktor skala negatif 2. Maka koordinat bayangan dari titik M adalah, nah diketahui titik M dengan koordinat 1, negatif 5. Nah, 1, negatif 5 adalah X, Y. Kemudian pusatnya adalah P 2, negatif 1. Nah, 2, negatif 1 adalah A, B. Dan juga faktor skala yang dilambangkan dengan K sama dengan negatif 2. Nah, kita ingat rumusnya. Kemudian, jika ada titik M dengan koordinat 1, negatif 5, didilatasi dengan pusat 2, negatif 1 dan faktor skalanya yaitu negatif 2. Didapatkan bayangan M aksen negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 2 ditambah 2, negatif 2 dikalikan negatif 5 dikurangi negatif 1 ditambah negatif 1. Sehingga didapatkan bayangannya adalah M aksen negatif 2 dikalikan negatif 1 ditambah 2, negatif 2 dikalikan negatif 4 dikurangi 1. Sehingga bayangannya adalah M aksen 4,7. Contoh soal yang kedua. Jika titik K dengan koordinat negatif 3,2 didilatasi dengan pusat 5,8 dan faktor skala 2, kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan titik K tersebut. Diketahui jika titik K dengan koordinat negatif 3,2, maka negatif 3,2 adalah X, Y. Selanjutnya pusatnya adalah 5,8, maka 5,8 adalah A, B. Dan faktor skala dilambangkan dengan K sama dengan 2. Kita akan melakukan dilatasi terhadap titik K dengan koordinat negatif 3,2. Kita tuliskan rumus dilatasinya. Sehingga jika titik K dengan koordinat negatif 3,2 didilatasi dengan pusat 5,8 dan faktor skala 2, didapatkan bayangan K aksen dengan koordinat 2 dikalikan negatif 3 dikurangi 5 ditambah 5, 2 dikalikan 2 dikurangi 8 ditambah 8. Sehingga K aksen bayangannya adalah 2 dikalikan negatif 8 ditambah 5, 2 dikalikan negatif 6 ditambah 8. Sehingga titik K dengan koordinat negatif 3,2 didilatasi terhadap titik pusat 5,8 dan faktor skala 2, didapatkan bayangan K aksen pada koordinat negatif 11, negatif 4.
Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi dari titik tersebut sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Artinya titik tersebut akan kita rotasi sejauh positif 90 derajat. Oke, kita ingat rumus rotasi. Maka yang akan kita gunakan adalah rotasi terhadap titik pangkal dengan sudut positif 90 derajat. Maka bayangannya adalah negatif Y, X. Nah, tadi didapatkan K aksen sama dengan negatif 11, negatif 4. Kita rotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 90 derajat. Maka didapatkan bayangan dengan koordinat 4, negatif 11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik K dengan koordinat negatif 3,2 didilatasi terhadap titik pusat 5,8 dan faktor skala 2 didapatkan bayangan dengan koordinat negatif 11, negatif 4. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat dan juga sudut 90 derajat, didapatkan bayangan dengan koordinat 4, negatif 11. Sekian video terkait transformasi geometri dengan topik rotasi dan dilatasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah dimengerti dan juga dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.